Baik, perkenalkan saya Muhammad Irwansyah dengan NIM 2203-211. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar advokasi dalam agribisnis. Yang dimana secara umum advokasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, ataupun praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Jadi dalam konteks agribisnis, advokasi itu berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku sektor ini, mulai dari petani, pengusaha pertanian hingga sampai ke konsumen produk pertanian. Masuk ke definisi para ahli. Menurut Peterson 2003, dalam bukunya itu Advocacy for Social Justice, itu advokasi adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik publik dan alokasi sumber daya dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif. Jadi ada jenis-jenis di dalam advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu ada advokasi kebijakan berupa mengubah atau mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pertanian seperti subsidi, regulasi, ekspor impor, serta pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan petani. Jenis yang kedua itu ada advokasi pasar, yang dimana itu berfokus pada upaya untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani dan pelaku agribisnis, termasuk isu harga, transparansi rantai pasok, dan akses pasar. Masuk di jenis yang ketiga itu ada advokasi hak, yang dimana memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian seperti hak atas tanah, upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Jenis advokasi dalam agribisnis itu yang selanjutnya itu ada advokasi keberlanjutan, yang dimana itu mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk isu penggunaan pestisida, konservasi tanah dan air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk jenis selanjutnya itu ada advokasi konsumen, yang dimana mengedukasi dan melindungi hak-hak konsumen produk pertanian terkait kualitas, keamanan pangan, baik dari informasi pasar. Peran penting advokasi dalam agribisnis itu dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani dalam menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait akses pasar hingga harga yang adil dan informasi pasar. Melalui advokasi, petani dapat membentuk organisasi atau kelompok penting untuk memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok. Contohnya itu advokasi dapat mendorong pembentukan koperasi petani yang mampu melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang atau pengolah hasil pertanian. Selanjutnya itu ada peran advokasi itu selanjutnya itu ada dari petani ke pemerintah. Advokasi menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah. Petani dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan pertanian, infrastruktur, bantuan modal, dan program-program pemberdayaan melalui organisasi petani atau lembaga-lembaga advokasi lainnya. Advokasi yang efektif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani, seperti alokasi anggaran untuk irigasi, subsidi pupuk yang tepat sasaran, atau perlindungan terhadap fluktuasi harga suatu komoditas. Ada selanjutnya itu ada dari pasar ke pemerintah. Pelaku agribisnis di tingkat pasar seperti pengolah hasil pertanian, distributor, dan eksportir juga memerlukan advokasi untuk mencapai kebutuhan mereka terkait regulasi perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, dan kebijakan ekspor impor. Advokasi dari sektor ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Jadi selanjutnya ada perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Apa sih perbedaan di antara mereka? Untuk advokasi di sini itu merupakan serangkaian tindakan strategis untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Sedangkan fokus utamanya itu perubahan kebijakan, regulasi, atau praktik yang lebih menguntungkan bagi kelompok yang diadvokasi. Untuk metode utama itu melakukan metode penelitian, analisis kebijakan, membangun koalisi, mobilisasi publik, komunikasi media, lobby, dan kampanye. Untuk kampanye, definisinya itu kampanye itu merupakan upaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali bersifat publik dan melibatkan berbagai kegiatan komunikasi dan mobilisasi. Untuk fokus utamanya itu ialah meningkatkan kesadaran publik
membangun dukungan, dan menekan pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan tertentu. Untuk metode utamanya yang digunakan itu adalah orasi publik, demonstrasi, petisi, penggunaan media sosial, iklan, dan penggalangan dana. Untuk lobby itu mempunyai definisi upaya untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau putusan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Ini fokus utama di lobby tadi, mendapatkan dukungan atau mempengaruhi keputusan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Untuk metode yang digunakan itu pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, membangun hubungan personal, memberikan dukungan politik atau finansial dengan dalam batas etika dan hukum. Untuk negosiasi, definisinya itu ialah proses diskusi dan tawar-menawar antara dua belah pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang dimana berfokus itu untuk mencapai kesepakatan atau kompromi atau atas isu atau masalah tertentu. Untuk metode utama yang digunakan ialah diskusi, argumentasi, tawar-menawar, identifikasi kepentingan bersama, serta mencari solusi kreatif. Mungkin itu aja penjelasan dari pertemuan ke-9. Untuk pertemuan selanjutnya itu ada membahas isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Isu pangan lokal versus impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produk lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Untuk isu pangan lokal versus impor, mengapa perlu diadvokasikan? Yang dimana kedaulatan pangan itu ketergantungan berlebihan pada impor dalam mengancam kedaulatan pangan, membuat negara rentan mengalami terjadi gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Jadi untuk kesejahteraan petani lokal itu, impor yang tidak terkontrol terutama saat panen raya domestik dapat menekankan harga produk petani lokal, jadi yang mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat bertani, yang dimana petani ini seringkali mengalami fluktuatif harga, jadi harga itu tidak turun. Untuk pembangunan ekonomi lokal, mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Kualitas dan keamanan pangan, kontrol kualitas dalam pangan. Mengapa perlu diadvokasikan? Kedaulatan pangan, ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan, membuat negara itu mengalami terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Kesejahteraan petani lokal, impor yang tidak terkontrol terutama saat panen raya domestik dapat menekankan harga produk petani lokal, mengakibatkan kerugian dan menurunkan minat bertani. Untuk pembangunan ekonomi lokal, mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Pembangunan ekonomi lokal, mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi pedesaan. Untuk kualitas dan keamanan pangan, kontrol kualitas dan keamanan pangan lokal seringkali lebih mudah diawasi dibandingkan dengan produk impor yang lebih menempuh perjalanan yang jauh. Poin-poin advokasi, penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana, peningkatan investasi dalam produktivitas petani lokal, misalnya seperti benih, unggul, irigasi, serta pupuk, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal, edukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Isu keberlanjutan dan pertanian hijau atau green agriculture. Pertanian berkelanjutan adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Green agriculture adalah bagian
integral dari ini berfokus pada praktik ramah lingkungan. Untuk isu keberlanjutan dan mengapa perlu diadvokasikan, yang pertama itu ada degradasi lingkungan. Praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, polusi air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta emisi gas rumah kaca. Resiliensi terhadap produk perubahan alam. Pertanian berkelanjutan dan hijau membangun resiliensi terhadap dampak perubahan iklim, di mana itu ada kekeringan, banjir, hama, penyakit baru. Kesehatan konsumen, pengurangan penggunaan biaya kimia berbahaya dalam pertanian, mendukung kesehatan konsumen dan ekosistem, meningkatkan kualitas produk. Praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Poin-poin advokasi, insentif dan dukungan pemerintah untuk petani yang mengadopsi pertanian organik, pertanian terpadu, agroforestry, dan penggunaan energi terbarukan. Regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik. Edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk pertanian berkelanjutan dan organik, perlindungan petani, UMKM pasar, dan akses pasar. Petani dan UMKM agribisnis seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam nilai agribisnis, yang dimana itu menghadapi tantangan dalam akses modal, teknologi, informasi, serta pasar yang adil. Mengapa perlu diadvokasikan? Yang pertama itu ada kesejahteraan ekonomi. Petani dan UMKM adalah tulang punggung agribisnis. Perlindungan mereka berarti perlindungan ekonomi desa dan komunitas. Yang kedua, inovasi dan diversifikasi, yang dimana dukungan bagi UMKM mendorong inovasi produk dan diversifikasi usaha di sektor agribisnis. Yang ketiga, ada pengurangan kesenjangan. Akses pasar yang adil mengurangi kesenjangan antara produsen kecil dan pemain yang besar. Perlindungan petani, UMKM, agribisnis, dan akses pasar. Poin-poin advokasi, penciptaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi petani dan UMKM, misalnya KUR khusus pertanian, subsidi bunga. Peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi pertanian, misalnya penyuluhan atau aplikasi pertanian. Pengembangan infrastruktur pasca panen dan logistik untuk mengurangi kerugian pasca panen. Pengembangan infrastruktur pasca panen dan logistik untuk mengurangi pasca panen. Fasilitas kemitraan yang adil adalah petani atau UMKM dan dengan industri pengolahan atau retail besar. Perlindungan terhadap praktek monopoli atau oligopoli di pasar pertanian. Pemberdayaan kelembagaan petani yang meliputi koperasi kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar. Isu keterampilan logistik agribisnis daerah 3T, yang dimana 3T itu meliputi terdepan, terluar, dan tertinggal. Ketimpangan infrastruktur dan akses logistik merupakan hambatan besar bagi pengembangan agribisnis, menyebabkan biaya tinggi dan kesulitan distribusi. Mengapa perlu diadvokasikan? Pertama itu ada disparitas harga. Biaya logistik yang tinggi menyebabkan harga produk pertanian di daerah 3T menjadi mahal bagi konsumen, sementara harga di tingkat petani menjadi sangat rendah karena sulitnya akses pasar. Kerugian pasca panen, kurangnya fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai menyebabkan tingginya tingkat kerugian pasca panen. Terbatasan akses pasar. Petani di daerah 3T kesulitan menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas, membatasi potensi pendapatan mereka. Untuk selanjutnya itu ada pembangunan regional, mengatasi ketimpangan logistik krusial untuk pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Isu ketimpangan logistik agribisnis daerah T. Poin-poin advokasinya itu ada meliputi, yang pertama itu ada peningkatan investasi pemerintah dalam pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di daerah 3T. Pengembangan pusat-pusat pengumpulan dan distribusi produk pertanian di tingkat lokal dan regional.
pemberian intensif bagi perusahaan logistik untuk beroperasi di daerah 3T, pemanfaatan teknologi di digital untuk informasi logistik dan manajemen rantai pasok di daerah yang terpencil, daerah-daerah yang pelosok. Untuk selanjutnya itu ada pengembangan moda transportasi alternatif yang sesuai dengan kondisi geografis di daerah 3T tersebut. Di sini ada studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain, di mana studi kasus ini menyoroti bagaimana advokasi pangan organik dapat berinteraksi dengan dua tren besar. Pertama itu ada program food estate atau biasa yang dikenal dengan lumbung pangan skala besar dan digitalisasi rantai pasok. Latar belakang dari studi kasus ini, pangan organik itu merupakan sektor yang berkembang pesat didorong oleh kesadaran konsumen akan kesehatan dan lingkungan. Tantangannya adalah sertifikasi, biaya produksi yang lebih tinggi, dan akses pasar yang terbatas. Untuk food estate, program pemerintahan untuk menciptakan kawasan produksi pangan berskala besar seringkali untuk komoditas tertentu. Tujuan utamanya itu adalah ketahanan pangan nasional, tetapi ada kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosial. Selanjutnya ada digitalisasi supply chain, penggunaan teknologi atau IoT, blockchain, AI, dan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, keterlacakan dalam rantai pasok. Di mana isu dalam advokasi konteks tersebut itu pertama itu ada konflik potensial, yang dimana program food estate yang berorientasi monokultur dan intensifikasi dengan bertentangan dengan prinsip-prinsip pertanian organik dan berkelanjutan. Advokasi diperlukan untuk memastikan bahwa food estate mempertimbangkan praktik berkelanjutan atau bahkan mengintegrasikan zona organik. Isu yang kedua itu ada peluang digitalisasi. Digitalisasi dapat menjadi alat advokasi yang kuat untuk pangan organik. Ini mana seperti platform e-commerce itu dapat menghubungkan langsung petani organik dengan konsumen. Blockchain dapat menjamin transparansi, sertifikasi, dan keterlusuran produk. Dan data analitik itu dapat mengidentifikasi data pasar potensial. Isu yang ketiga itu ada sertifikasi dan standar, yang dimana advokasi untuk penyederhanaan proses sertifikasi organik dan pengembangan standar yang terjangkau bagi petani kecil. Dukungan kebijakan itu mendorong kebijakan yang mendukung dengan pengembangan rantai nilai pangan organik, yang termasuk intensif pajak, subsidi, dan program pendidikan. Poin-poin advokasi yang ada dalam studi kasus tersebut ada 4 poin. Yang pertama itu integrasi prinsip pertanian organik dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program food estate. Yang kedua itu ada pengembangan infrastruktur digital yang mendukung transparansi dan keterlusuran produk organik. Yang ketiga ada fasilitasi akses petani organik ke platform digital dan pelatihan penggunaan teknologi. Yang terakhir itu ada penyusunan regulasi yang jelas dan mendukung ekosistem pangan organik, termasuk skema sertifikasi partisipasif atau PGS, sebagaimana alternatif sertifikasi pihak ketiga untuk petani skala kecil. Demikian itu penjelasan dari pertemuan 10. Untuk materi selanjutnya itu ada teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Digital advokasi itu merupakan era digital telah mengubah lanskap advokasi secara signifikan. Media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran dan memobilisasi dukungan. Grassroots advokasi itu berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunikasi petani. Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang berdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Selanjutnya ada media relation, itu membangun hubungan baik dengan media dengan
cetak, elektronik, dan daring adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Digital advokasi, pemanfaatan media sosial, petensi online, dan kampanye digital. Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokasi untuk menyebarkan informasi, membangun komunitas, serta mengorganisir aksi, mempengaruhi opini publik, serta berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Dengan petisi online, platform seperti change.org atau Avast memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Petisi online dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dalam jumlah besar dalam memberikan tekanan kepada target advokasi. Untuk kampanye digital itu melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi dan meliputi beberapa hal. Yang pertama ada website dan blog sebagai pusat informasi kampanye. Yang selanjutnya itu ada email marketing untuk membangun hubungan dengan pendukung dan memberikan pembauran. Selanjutnya ada iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya ada video dan infografis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya ada penggunaan hashtag untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Di bagian grassroots advokasi itu atau pemberdayaan komunitas petani. Yang pertama itu membangun organisasi petani yang kuat, mendukung pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan, meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka, kebijakan pertanian, dan bagaimana cara berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Mobilisasi aksi lokal, mengorganisir pertemuan, diskusi, demonstrasi, dan aksi kolektif di tingkat komunitas untuk menarik perhatian pada isu-isu spesifik. Untuk selanjutnya itu ada membangun koalisi dengan organisasi lain, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil atau OMS, akademisi, dan kelompok lain yang memiliki tujuan yang sejalan. Selanjutnya ada mendokumentasikan pengalaman petani, mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen advokasi. Pemberdayaan komunitas petani. Mengapa pemberdayaan petani itu penting? Yang pertama itu suara yang lebih autentik. Petani adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga suara mereka memiliki legitimasi yang kuat. Selanjutnya ada dukungan yang luas, mobilisasi komunikasi. Dukungan yang luas, mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi. Akuntabilitas pembuatan kebijakan, tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuat kebijakan untuk lebih responsif. Media relation dalam advokasi agribisnis, mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Pesan advokasi itu harus ringkas, mudah dipahami, dan relevan bagi audiens media. Membangun daftar kontak media dengan mengidentifikasi jurnalis dan outlet media yang meliputi isu-isu agribisnis. Menulis siaran pers yang efektif dengan menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalis. Mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan isu penting atau merespon perkembangan terkini. Selanjutnya menawarkan wawancara dan opini, menyediakan juru bicara yang kompeten untuk berbicara kepada media. Selanjutnya ada memonitor liputan media, melacak bagaimana isu advokasi diliput dan merespon jika ada informasi yang tidak akurat.
Selanjutnya ada membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis dengan berusaha menjadi sumber informasi yang kredibel bagi media. Mengapa media penting dalam advokasi? Yang pertama, meningkatkan kesadaran publik. Media memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih besar, membentuk opini publik. Penderitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu. Selanjutnya ada menekan ke pembuat kebijakan. Selanjutnya ada membangun kredibilitas. Dengan liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Di sini ada studi kasus kampanye dengan hashtag Save Sawah dan hashtag Petani Berdaulat. Hashtag Save Sawah kampanye ini kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, serta mata pencaharian petani. Strategi yang mungkin digunakan media sosial, penggunaan hashtag Save Sawah untuk menyebarkan informasi, foto, dan video tentang ancaman alih fungsi lahan sawah. Petisi oleh itu mengumpulkan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan sawah atau mendorong kebijakan perlindungan lahan. Selanjutnya keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti. Dengan mendapatkan dukungan dari tokoh publik atau memperkuat pesan kampanye, liputan media mengupayakan pemberitaan di media massa tentang isu alih fungsi lahan sawah dan dampaknya. Aksi lokal mengorganisir aksi damai dan diskusi publik di komunitas yang terdampak. Dengan studi kasus selanjutnya itu yang dengan hashtag Petani Berdaulat, kampanye ini kemungkinan besar berfokus pada isu kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani. Strategi yang mungkin digunakan itu ada narasi pemberdayaan dengan menyebarkan cerita sukses petani dan pentingnya dukungan terhadap petani lokal. Ada edukasi publik dengan meningkatkan pemahaman tentang isu-isu seperti impor pangan, harga yang tidak adil, dan hak-hak petani. Advokasi kebijakan mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pro petani seperti perlindungan harga, akses pasar, dan dukungan teknologi. Selanjutnya ada kolaborasi dengan organisasi petani. Bekerja sama dengan organisasi petani di berbagai tingkatan untuk memperkuat gerakan. Penggunaan konten kreatif, membuat infografis, video pendek, atau konten menarik lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Analisis studi kasus di atas. Yang pertama, identifikasi tujuan. Apa sih tujuan spesifik dari setiap kampanye? Yang selanjutnya ada analisis target audiens. Siapa yang ingin dijangkau oleh kampanye ini? Masyarakat umum kah, atau pembuat kebijakan kah, atau petani? Selanjutnya ada penggunaan teknologi digital. Bagaimana media sosial dan platform online yang dimanfaatkan? Keterlibatan komunitas. Apakah ada upaya untuk memobilisasi petani dan masyarakat sipil untuk hubungan dan media? Bagaimana kampanye ini berinteraksi dengan media massa untuk dampak dan hasil? Apa dampak yang berhasil dicapai oleh kampanye ini, seperti perubahan kebijakan kah, atau peningkatan kesadaran publik? Oke, selanjutnya ada pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Identifikasi stakeholder strategi di agribisnis. Stakeholder sebelumnya itu adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, maupun kebijakan dalam sektor agribisnis. Jadi identifikasi stakeholder strategisnya agribisnis itu meliputi pemerintah, di mana pemerintah juga meliputi berbagai lembaga lagi yang ada, di mana ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM. Selanjutnya di pemerintah juga ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan
terakhir ada pemerintah daerah yang meliputi provinsi, kabupaten, atau kota. Asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Sebelumnya asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi di Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Ada organisasi petani seperti Kontak Tani Nelayan Andalan Kita atau KTNA, menyuarakan aspirasi petani secara umum. Koperasi pertanian, di mana wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produk, pemasaran, dan pengadaan. Selanjutnya ada Asosiasi Industri Pengolahan Hasil Pertanian, yang dimana mengidentifikasi stakeholder strategis di agribisnis itu meliputi menggunakan media massa. Yang media massa itu meliputi media cetak, seperti koran atau majalah. Selanjutnya ada media elektronik, contohnya seperti televisi atau radio. Selanjutnya ada media daring, yang dimana ada portal berita dan media sosial. Akademisi dan lembaga penelitian itu, yang pertama ada universitas, yang kedua ada lembaga penelitian pemerintah dan non pemerintah, dan selanjutnya ada tenaga ahli dan konsultan. Organisasi non pemerintah atau NGO lingkungan itu fokus pada keberlanjutan serta konservasi sumber daya alam. NGO kesejahteraan petani itu berupaya meningkatkan kesejahteraan petani. NGO konsumen itu memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Perusahaan besar atau swasta dan BUMN. Perusahaan input pertanian, yang dimana ada meliputi pupuk, pestisida atau benih. Perusahaan pengolahan hasil pertanian dalam skala besar. Selanjutnya ada perusahaan retail dan distribusi. Selanjutnya ada BUMN pangan. Untuk koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Jadi memiliki strategi membangun koalisi dalam advokasi itu ada, pertama itu mengidentifikasikan tujuan bersama, lalu melakukan pemetakan potensi anggota koalisi. Selanjutnya ada membangun komunikasi yang efektif, menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya ada mengembangkan struktur dalam mekanisme kerja. Ada membangun kepercayaan dan hubungan baik, memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing anggota, serta fleksibilitas dan adaptasi. Dan terakhir ada membangun kesadaran dan dukungan publik bersama. Analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Menganalisis kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder adalah langkah penting untuk memahami dinamika politik dan sosial di sekitar isu advokasi. Jadi analisis ini membantu dalam mengidentifikasi siapa yang menjadi sekutu potensial, siapa yang menjadi penentang, dan bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan pihak masing-masing. Ada kebijakan lingkungan dan pengaruh pada bisnis. Yang pertama itu kepentingan stakeholder. Mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu yang diadvokasikan. Selanjutnya ada pengaruh stakeholder. Seberapa pengaruh stakeholder itu bagi kebijakan dalam agribisnis. Mengukur kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau opini publik. Selanjutnya ada kebijakan lingkungan dan pengaruh pada bisnis. Matriks pemetaan stakeholder. Sebelumnya matriks pemetaan stakeholder itu ada salah satu alat yang umum digunakan adalah
Matriks pemetaan stakeholder yang biasanya membagi stakeholder menjadi dua dimensi. Yang pertama itu ada kepentingan atau interest atau stake. Selanjutnya ada pengaruh atau influence or power. Kebijakan lingkungan dan pengaruh pada bisnis. Dalam matriks tersebut, stakeholder dapat dikategorikan menjadi yang pertama itu ada high power atau high interest, yang maksudnya itu ada pemain kunci. Selanjutnya ada high power and low interest, ada pengambilan keputusan potensial. Berdasarkan matriks tersebut, stakeholder dapat dikategorikan menjadi low power high interest itu pendukung potensial. Jadi stakeholder ini sangat tertarik dengan isu tersebut namun memiliki pengaruh yang terbatas secara langsung. Yang di bagian low power and low interest itu ada pengamatan yang dimana stakeholder ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah, monitor mereka dan memberikan informasi jika diperlukan, namun tidak perlu menjadi fokus utama pada advokasi. Analisis dalam stakeholder itu juga menggunakan analisis SWOT, yang dimana analisis kekuatan atau strength, ada kelemahan atau weakness, ada peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat. Nah, dari perspektif setiap stakeholder dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka mungkin bereaksi terhadap upaya advokasi. Oke, masuk ke materi selanjutnya, ada advokasi berbasis digital dan digital tools dalam agribisnis. Pentingnya data dalam advokasi agribisnis itu, sebelumnya data adalah tulang punggung advokasi berbasis bukti. Dalam agribisnis tetap memberikan legitimasi pada klaim dan membantu mengidentifikasi akar masalah serta potensi solusi. Statistik harga produsen atau petani, yang dimana data fluktuatif harga di tingkat petani dapat menunjukkan ketidakstabilan pendapatan, masalah rantai pasok, atau tekanan dari produk impor. Selanjutnya ada harga konsumen. Ada perbandingan harga di tingkat konsumen dengan harga petani dapat mengungkapkan efisiensi rantai pasok atau praktik kartel. Selanjutnya ada perbandingan harga regional atau global. Data ini dapat digunakan untuk menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Selanjutnya ada data produksi, itu meliputi volume produksi. Selanjutnya ada produktivitas lahan serta varietas unggul. Data supply and demand, ada kesenjangan pasokan, yang dimana data yang menunjukkan kekurangan pasokan domestik dapat membenarkan impor, atau sebaliknya menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Ada surplus produksi. Data surplus itu dapat menjadi dasar advokasi untuk pengembangan pasar baru, pengolahan pasca panen, atau kebijakan penyangga harga. Selanjutnya ada pola konsumsi. Data ini penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. Data-data pendukung itu meliputi data sosial ekonomi petani, data pendapatan, tingkat pendidikan, akses ke fasilitas, serta kondisi kehidupan petani. Selanjutnya ada dampak lingkungan, bagaimana data tentang degradasi lahan, penggunaan air, serta emisi gas di rumah kaca dari aktivitas pertanian. Selanjutnya ada data akses pasar, data tentang infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas pasar di daerah pertanian.
tools digital untuk advokasi. Berbagai alat digital advokasi untuk menganalisis data, membuat konten yang menarik, dan menyebarkan pesan secara efisiensi. Selanjutnya ada yang dimana tools itu meliputi, yang pertama ada Google Trends, NX atau Twitter Analytics untuk isu viral agribisnis, yang dimana ada Google Trends, yaitu memungkinkan mengidentifikasi tren pencarian terakhir terkait isu agribisnis. Ada X atau Twitter, itu memberikan wawasan tentang kinerja tweet atau jumlah impresi, engagement, dan retweet, populasi hashtag, dan demokrasi audiens. Selanjutnya bisa juga dengan menggunakan Canva dan CapCut untuk konten kampanye. Canva platform digital grafis online yang mudah digunakan untuk membuat infografis, poster, pamflet, banner media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual, tanpa perlu keahlian desain profesional. Selanjutnya ada CapCut, aplikasi editor video seluler yang paling populer untuk membuat video pendek yang dinamis dan menarik. Selanjutnya ada petisi online atau Change.org serta Avast. Platform ini memfasilitasi pengumpulan data, pengumpulan tanda tangan massal secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Oke, selanjutnya ada komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Sebelumnya, komunikasi persuasif itu adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, serta tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini krusial untuk meyakinkan bahwa pembuat kebijakan seperti media, publik, dan bahkan stakeholder lain. Prinsip-prinsip persuasi yang dimana itu ada, pertama ada yang pertama itu ada reciprocity atau timbal balik. Jadi orang cenderung membalas budi. Dalam advokasi ini bisa berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan. Yang selanjutnya ada komitmen and konsisten. Orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Dorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil di awal yang kemudian dapat dikembangkan menjadi komitmen yang lebih besar. Misalnya seperti meminta pembuat kebijakan untuk secara terbuka mengakui pentingnya petani, lalu gunakan pernyataan-pernyataan tersebut sebagai dasar untuk advokasi kebijakan non pro petani. Prinsip-prinsip persuasi itu memiliki prinsip yang social proof atau bukti sosial. Orang akan mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin, maka menunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu Anda. Selanjutnya ada authority atau otoritas. Orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas, menggunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapatan ahli pertanian, atau melibatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Selanjutnya ada liking atau suka. Orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai, membangun hubungan baik dengan target advokasi, serta menampilkan kredibilitas dan berkomunikasi dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada
Selanjutnya ada scarcity atau kelangkaan. Orang menilai lebih tinggi suatu yang langka atau terbatas. Tekanan urgensi, isu agribisnis seperti jika tidak ada tindakan seseorang, lahan yang produktif akan hilang selamanya, atau generasi petani muda akan meninggalkan sektor ini. Penyusunan pesan yang efektif itu harus relevansi, harus jelas dan ringkas, berbasis solusi, serta menarik emosi yang logika dan konsisten. Selanjutnya pemilihan saluran komunikasi, yang dimana itu audiens itu sebagai target kita. Pilihlah saluran yang paling sering digunakan pada audiens target yang akan kita targetkan, seperti media sosial untuk generasi muda, pertemuan tatap muka untuk pembuat kebijakan, serta radio lokal untuk petani di pedesaan. Selanjutnya bagaimana sifat pesan tersebut. Pesan kompleks mungkin membutuhkan laporan atau presentasi, sementara pesan singkat dan mendasak cocok untuk media sosial atau siaran pers. Selanjutnya ada storytelling. Berbasis data agribisnis, storytelling itu merupakan alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia. Jadi menjadikannya lebih mudah dipahami, diingat, dan direspon secara emosional. Ketika digabungkan dengan data, storytelling itu menjadi sangat persuasif. Mengapa harus memakai storytelling berbasis data efektif? Yang pertama itu ada humanisasi isu. Itu data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Jadi cerita memberikan wajah manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata dari masalah atau solusi pada individu atau komunitas. Selanjutnya ada meningkatkan daya ingat. Meningkatkan daya ingat. Otak manusia lebih mudah mengingat narasi daripada sekumpulan fakta dan angka. Selanjutnya membangun empati. Cerita dapat membangkitkan emosi dan empati, mendorong audiens untuk peduli dan bertindak. Ada menyederhanakan kompleksitas. Cerita yang dapat membantu menjelaskan isu agribisnis yang kompleks seperti rantai pasok global, dampak perubahan iklim, dan menjadi format yang lebih mudah dicerna. Meyakinkan lebih baik. Sebuah cerita yang kuat didukung oleh data yang akurat jauh lebih meyakinkan daripada data semata. Ada beberapa elemen storytelling berbasis data dalam agribisnis. Yang pertama ada tokoh atau karakter. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Petani yang berjuang atau UMKM yang inovatif, atau konsumen yang peduli. Selanjutnya ada konflik atau masalah. Apa tantangan yang dihadapi tokoh tersebut? Misalnya harga jatuh, yang mengalami fluktuasi harga, gagal panen, lahan tergusur, serta kesulitan dalam mengakses modal. Disinilah data dapat masuk menjadi skala permasalahan. Misalnya penghasilan Pak Budi turun 50% karena harga jagung anjlok. Data BPS menunjukkan harga jagung di tingkat petani memang turun 45% dalam 3 bulan terakhir. Selanjutnya ada aksi atau perjuangan. Apa yang dilakukan tokoh untuk mengatasi masalah? Misalnya Pak Budi mencoba beralih ke pertanian organik, atau kelompok petani membentuk koperasi. Selanjutnya ada resolusi atau harapan. Apa solusi yang diadvokasikan, atau apa dampak positif yang mungkin jika sulit diterapkan. Data yang terintegritas dan call to action. Selanjutnya ada contoh dalam penerapan dalam agribisnis. Ada video dokumenter pendek,
bisa menggunakan infografis interaktif, bisa menggunakan testimoni petani serta laporan advokasi. Oke, untuk materi terakhir itu ada manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Apa itu manajemen krisis dalam konteks advokasi? Manajemen kritis itu adalah serangkaian proses atau tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, serta pulih dari peristiwa yang tak terduga yang dapat merugikan organisasi advokasi serta kredibilitas organisasi atau kelompok yang diwakilinya. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Yang pertama ada berita hoax harga pangan. Misalnya tersebar informasi yang palsu tentang kenaikan drastis harga pangan tertentu atau harga beras. Bagi kelompok advokasi petani ini bisa menjadi krisis karena dapat memicu kebijakan kontrol yang menyebabkan kerugian petani. Selanjutnya ada kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu seperti mengekspor minyak goreng, batu bara, atau larangan impor produk pertanian. Ada pencemaran nama baik komoditas. Sebuah produk pertanian tertentu seperti kelapa sawit, produk horti dituduh menjadi dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa bukti ilmiah yang kuat, yang disebarluaskan oleh media atau kelompok tertentu. Ini bisa menjadi krisis bagi asosiasi produsen komoditas tersebut. Kegagalan program pertanian skala besar. Sebuah program pemerintah seperti Prestate yang diadvokasikan atau dikritik oleh organisasi ternyata mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Ini bisa menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi atau mengkritik program tersebut, tergantung pada posisi mereka. Terakhir ada serangan personal terhadap tokoh advokat. Tokoh kunci dalam advokasi pertanian diserang secara personal dengan tuduhan yang tidak benar atau pencemaran nama baik yang dapat dilemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Strategi menghadapi penolakan ancaman atau misi informasi. Menghadapi penolakan ancaman atau misi informasi memerlukan respon yang cepat, terkoordinasi, serta strategis. Yang pertama itu pembentukan tim krisis. Tunjuk tim inti yang terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, serta ahli hukum dan perwakilan dari kelompok yang diadvokasikan. Selanjutnya, tim ini memiliki otoritas untuk membuat keputusan yang cepat. Ada tim pemantauan dan deteksi dini, aktif memantau media massa seperti cetak, elektronik atau online, dan media sosial untuk mengidentifikasi munculnya isu-isu negatif, misi informasi serta ancaman sedini mungkin. Gunakan alat social listening atau melacak sebutan merek, hashtag terkait, dan sentimen publik. Penilaian dalam analisis. Setelah krisis terdeteksi, segala lakukan analisis mendalam. Apa sumber krisis tersebut? Seberapa luas dampaknya? Siapa saja yang bisa terpengaruh? Apa saja fakta-fakta sebenarnya? Serta siapa pihak-pihak yang menyebarkan misi informasi atau ancaman tersebut? Bedakan antara kritik yang valid dan misi informasi yang hoax. Pengembangan
pesan kunci, merumuskan pesan-pesan kunci yang jelas, ringkas, akurat, dan konsisten. Fokus pada fakta, hindari bahasa yang emosional dan definisi. Merespon dengan cepat dan tepat. Jangan menunda respon. Pilihlah saluran yang tepat serta transparansi, empati, fokus pada solusi. Selanjutnya melawan misinformasi dan hoax, fakta dan bukti. Sajikan data dan bukti yang konkret untuk membantah misinformasi atau hoax tersebut. Lakukan klarifikasi terhadap publik. Ada edukasi publik, jika perlu luncurkan kampanye edukasi untuk meningkatkan literasi media. Melapor kepada platform pihak berwenang. Jika misinformasi disebarkan melalui platform tertentu, dilaporkan untuk tindakan lebih lanjut. Libatkan influencer atau ahli. Minta bantuan para pihak yang memiliki kredibilitas untuk menyebarkan fakta dan membantah hoax. Ada evaluasi dan pembelajaran setelah krisis mereda. Lakukan evaluasi menyeluruh tentang bagaimana krisis ditangani. Identifikasi pelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan. Perbarui rencana manajemen krisis yang diperlukan. Teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial memerlukan pendekatan yang berbeda, namun tetap konsisten dalam pesan. Pernyataan resmi itu harus jelas dan ringkas, faktual dan akurat, tujuan yang jelas, satu suara, dan call to action itu bisa menjadi opsional atau kontak media. Klarifikasi di media sosial itu harus cepat dan responsif, gunakan bahasa yang tepat, ringkas dan to the point. Fokus pada fakta, gunakan visual itu bisa menjadi opsional. Gunakan hashtag relevan untuk memastikan pesan menjangkau audiens yang tepat. Bersiap untuk berinteraksi. Mengharapkan pernyataan atau komentar dan bersiaplah untuk merespon secara bijaksana dengan menggunakan amarah. Demikian penjelasan dari semua pertemuan negosiasi advokasi dan dalam agribisnis. Saya Muhammad Irwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk membuat pernyataan resmi atau klarifikasi media sosial itu nggak bisa sembarangan gitu ya. Tadi sudah dijelaskan, jelasnya ringkas itu menyampaikan poin-poin utama dalam beberapa paragraf. Terus selanjutnya ada fakta atau akurat. Jadi kayak semua itu harus informasi yang disampaikan benar-benar dan dapat diverifikasi. Melakukan tujuan yang jelas. Kenapa? Karena ingin mencapai dengan pernyataan tersebut, misalnya mengklarifikasi, membantah tuduhan, serta mengumumkan tindakan. Satu suara pastikan hanya satu juru bicara resmi yang ditunjuk untuk memberikan pertanyaan pernyataan. Call to action itu jika relevan sertakan apa yang diharapkan dari pihak lain atau publik. Jadi dengan menggunakan media sosial itu bisa memanfaatkan untuk mengklarifikasi kesalahan pribadi atau kesalahan ketidakpahaman. Jadi media sosial itu bisa menjadi solusi untuk mengakui kesalahan atau lebih tepatnya mengklarifikasi hoax atau yang kejadian tidak benar kepada kita. Dengan media sosial itu ya kita harus pandai menyimpankan rasa empati kepada penonton atau pada target sosial kita. Seperti saya punya Instagram, seperti saya lebih tuduh atau apa segala macam, saya ingin membuat klarifikasi
Ya udah, saya tinggal buat klarifikasi di Instagram itu, cuman harus menyampaikan pernyataan yang jelas, kayak fokus pada fakta, terus kayak menggunakan hashtag relevan itu ya, seperti kayak kejadian yang lagi viral-viral yang ada itu mahasiswa UGM hukum yang dilanggar sampai meninggal, terus kayak dibayar dengan uang, jadi kayak ada save tuh, siapa namanya lupa saya gitu. Pokoknya menggunakan hashtag itu juga menarik menarik berita itu semakin cepat di up, jadi kayak semakin banyak yang tahu, publik itu pada tahu semua nanti.